Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Mayang Pauni, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM C23832070023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan instrumen tes dan non-tes motivasi belajar pada mata pelajaran basis data. Sebelumnya, video ini dibuat dalam rangka memenuhi UAS mata kuliah evaluasi pendidikan. Kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, yang pertama mengenai penjelasan CP, TP, dan juga konsep instrumen. Nah, capaian pembelajaran yang digunakan mengacu pada kurikulum Merdeka fase M untuk mata pelajaran produktif basis data di SMK. Nah, pada akhir fase ini, peserta didik diharapkan mampu memahami dan menerapkan konsep basis data, termasuk struktur data, peran DBMS, serta penggunaan bahasa SQL seperti DDL, DML, dan juga DCL. Nah, berdasarkan capaian pembelajaran tersebut, diturunkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran. Di antaranya, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan karakteristik basis data. Kemudian, peserta didik dapat memahami keunggulan pendekatan basis data. Peserta didik dapat mengklasifikasikan perintah SQL, dan juga peserta didik dapat memahami peran database administrator. Adapun tujuan pembelajaran ini dipilih karena merupakan kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa SMK RPL sebagai bekal pengelolaan basis data dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, instrumen evaluasi yang dikembangkan terdiri dari dua jenis, yaitu instrumen tes untuk mengukur ranah kognitif dan juga ada instrumen non-tes untuk mengukur ranah afektif, khususnya pada motivasi belajar siswa. Nah, yang kedua adalah mengenai pemaparan kisi-kisi instrumen tes. Nah, instrumen tes disusun dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 10 butir. Kisi-kisi instrumen tes memuat keterkaitan antara tujuan pembelajaran, indikator soal, level kognitif, dan juga bentuk soal. Nah, adapun indikator soal mencakup pengertian basis data, kelemahan sistem file tradisional, redundansi data, DBMS, bahasa SQL, DDL, dan DML, peran DBA, dan juga keunggulan pendekatan basis data. Nah, adapun level kognitif yang digunakan adalah C1 dan C2, sehingga sesuai untuk mengukur pemahaman konsep dasar. Nah, bentuk soal juga berupa pilihan ganda, karena efisien, dan juga untuk mengukur kemampuan kognitif secara objektif. Nah, kisi-kisi ini menjadi pedoman utama agar setiap soal memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga mengenai pemaparan kisi-kisi instrumen non-tes atau motivasi belajar. Nah, instrumen non-tes dikembangkan untuk mengukur motivasi belajar siswa pada mata pelajaran basis data. Kisi-kisi instrumen non-tes disusun berdasarkan indikator motivasi belajar yang meliputi minat belajar, yaitu keterkaitan siswa terhadap materi basis data, kemudian antusiasme belajar, yaitu semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran teori dan praktikum, kemudian ada kemandirian belajar, yaitu kemampuan siswa dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah data secara mandiri. Berdasarkan kisi-kisi tersebut, instrumen non-tes dikembangkan dalam bentuk angket skala Likert dengan 5 pilihan jawaban, yaitu sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Nah, setiap pernyataan disusun untuk mencerminkan perilaku dan sikap siswa selama mengikuti pembelajaran basis data. Nah, adapun proses uji coba instrumen itu seperti apa? Nah, uji coba instrumen tes dan non-tes dilaksanakan secara online menggunakan Google Form. Nah, instrumen ini dibagikan kepada peserta didik melalui tautan yang dapat diakses menggunakan perangkat masing-masing. Dan juga pelaksanaannya ini tidak mengacu pada waktu gitu. Jadi untuk waktunya bebas. Kemudian untuk ringkasan analisis butir soal dan juga reliabilitas. Nah, berdasarkan hasil analisis instrumen tes,
tingkat kesukaran soal berada pada kategori mudah hingga sedang. Kemudian, daya pembeda sebagian besar soal masih kurang baik. Lalu untuk beberapa disruptor juga belum berfungsi optimal dan perlu direvisi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa secara materi soal sudah sesuai, namun masih diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas instrumen. Nah, yang tadi itu berdasarkan dari data 20 responden. Kemudian juga untuk instrumen non-tes sama dari 20 responden. Dilakukan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha dan diperoleh nilai 0,712 yang termasuk kategori reliable. Artinya, instrumen non-tes memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur motivasi belajar siswa. Nah, sebagai kesimpulan nih kawan-kawan, pengembangan instrumen tes dan non-tes ini menunjukkan bahwa evaluasi pembelajaran basis data perlu dilakukan secara menyeluruh, mencakup aspek kognitif dan juga afektif. Nah, instrumen yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat evaluasi pembelajaran dengan beberapa perbaikan pada instrumen tes. Oke, demikian video presentasi ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.